Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Pada kesempatan malam hari ini kita akan bersama-sama belajar melalui persekutuan doa yang ketiga. Sebelum kita mulai persekutuan doa pada malam hari ini, kita akan bersaat teduh sejenak. Cukup. Kita akan nyanyikan pujian PKJ 14, Ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan padamu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan padamu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Mari sebelum mengawali persekutuan doa malam hari ini, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang Kau berikan bagi kami, kelompok Talangsari, untuk kami boleh bersama-sama bersekutu dalam doa melalui persekutuan doa pada malam hari ini. Kiranya Engkau senantiasa yang memberkati kami satu persatu pada malam hari ini ya Tuhan. Kau persiapkan hati dan pikiran kami untuk kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Dan Kau juga berkati saat ini untuk anak-anak-Mu yang sudah boleh bersama-sama dengan kami mengikuti persekutuan doa. Kiranya Engkau curahkan berkat, Engkau berikan perlindungan, Engkau berikan pemeliharaan ya Tuhan. Tuhan, sekiranya senantiasa Engkau hadir di tengah-tengah kami pada malam hari ini untuk boleh bersama-sama dengan kami belajar akan kebenaran firman-Mu dan bersama-sama dengan kami untuk berdoa, mengucap syukur untuk segala berkat yang telah Engkau berikan. Tuhan, siapkan hati dan pikiran kami menyerahkan doa yang jauh dari semua ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu saja. Amin. Mari bersama-sama kita akan pujikan pujian di PKJ 15, Ku siapkan hatiku Tuhan.
Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita dan kita akan membaca dalam kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu akan mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan ini sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, tema persekutuan doa kita pada malam hari ini, berani menjalani hidup. Seorang legenda musik reggae asal Jamaika bernama Bob Marley yang lahir di tahun 1945 hingga 1981 pernah berkata, Some people feel the train, others just get wet. Hanya beberapa orang saja yang bisa menikmati hujan, sementara yang lain hanya merasakan basah. Lalu bagaimana caranya agar kita tidak bisa merasakan hujan dan tidak hanya sekedar mendapatkan basahnya? Tidak ada cara lain kecuali menerima hujan itu sebagai realitas yang terjadi. Atau bisa juga kita berdiri di tengah curahan airnya. Meskipun kita tahu resiko hujan-hujanan adalah masuk angin, flu, batuk, dan lain-lainnya. Hidup yang kita jalani pun penuh dengan resiko. Akibatnya kita takut menjalaninya karena merasa tidak mampu menanggung resikonya. Itu sebabnya William Wallace, tokoh pembebasan Skotlandia, pernah mengatakan, Every man dies, not every man really live. Semua orang akan mati, tapi tidak semua orang benar-benar hidup. Tema persekutuan doa hari ini mengajak kita semua untuk berani menjalani hidup, termasuk segala risiko dan konsekuensi yang ada di dalamnya. Mengapa kita harus berani menjalani hidup? Bacaan kita hari ini menjawab pertanyaan itu.
teks Yohanes pasal 14 ayat yang 1 sampai ke 14 mengisahkan Yesus yang memenangkan murid-muridnya sebelum ia mati di kayu salib. Tampak jelas Yesus berusaha meyakinkan para murid bahwa apa yang terjadi berikutnya tidak mengubah relasi yang telah terjalin di antara mereka. Yesus meyakinkan bahwa dirinya dan para murid akan selalu berada dalam relasi yang dekat. Di tempat di mana Yesus berada, di situ juga para murid berada. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada, kata Yesus dalam ayat yang ketiga. Yesus menyebut dirinya sebagai jalan kebenaran dan hidup. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikian sabda Yesus dalam ayat yang ke-6. Yesus menyatakan diri sebagai jalan. Jalan adalah sesuatu yang menghubungkan diri satu titik ke titik lainnya. Sebagai jalan, berarti Yesus menjadi penghubung antara manusia dan Bapa. Untuk bisa sampai kepada Bapa, orang melalui Yesus. Yesus menegaskan bahwa dirinya adalah kebenaran dan hidup. Selain sebagai jalan, Yesus juga menyatakan dirinya sebagai kebenaran dan hidup. Jadi Yesus adalah sang penghubung antara manusia dan Bapa yang benar dan membawa kehidupan. Tidak hanya sebagai jalan, Yesus menjelaskan bahwa Dia berada di dalam Bapa dan Bapa di dalam Dia. Dan dikatakan di ayat yang 10. Jika Yesus adalah jalan menuju Bapa, sementara Ia juga menyebut bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, maka jelas bahwa Yesus adalah sang jalan sekaligus sang tujuan. Ketika orang mengikuti jalan Yesus, dia sudah sampai kepada Bapa, karena Yesus di dalam Bapa dan Bapa di dalam Yesus. Sang jalan adalah juga sang tujuan. Ayat 12 mengatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Mengikuti jalan Yesus berarti melakukan apa yang Yesus lakukan. Berjalan di jalan Yesus berarti menghidupkan hidup Kristus di dalam kehidupan kita. Berisiko? Tentu saja, namun jangan lupa bahwa Yesus sang jalan adalah juga Bapa sang tujuan. Berjalan di dalam Yesus berarti berjalan di dalam rengkuhan Bapa. Hal inilah yang menjadi jaminan dalam kita menjalani kehidupan. Di tengah pandemi dengan resiko, ancaman, dan ketidakpastian, hidup yang kini menjadi kepastian baru. Kadang membuat kita ragu untuk melangkah ke depan. Namun demikian, kita harus terus berjalan ke depan. Kita dipanggil berani menghadapi ketakutan-ketakutan dan sekaligus berani untuk menjalani hidup dengan segala resiko yang ada di dalamnya. Tidak hanya itu, kita juga diutus untuk berbagi kehidupan dengan sesama kita. Oleh karena itu, jangan pernah menyerah, teruslah menikmati hidup dengan segala lekuk dan likunya yang kadang membuat kita tertawa, tetapi juga tak jarang membuat kita harus meneteskan air mata. Teruslah melangkah, teguhkan hati, dan berserah. Karena ketika kita berjalan di Kristus, kita berjalan di dalam rengkuhan kasih Allah. Kita berjalan di dalam sang jalan sekaligus sang tujuan. Amin. Mari kita bersaat teduh sejenak. Bapak Ibu, untuk menghayati persekutuan doa pada malam hari ini, mari kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kehidupan yang sudah Engkau berikan, dengan segala dinamika yang kami alami, dengan segala permasalahan yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau senantiasa mengaruniakan kami keberanian kepada kami, sehingga kami berani menghadapi setiap dinamika hidup ini berdasarkan dengan kekuatan yang dari Engkau. Tuhan Yesus, kami juga memohon
Engkau memberikan kami keyakinan untuk kami bisa terus menjalani kehidupan ini dengan penuh rasa syukur dan percaya atas setiap janji-janji-Mu ya Tuhan. Dan kami mohon Tuhan, melalui persekutuan doa yang kami adakan ini, kami berdoa untuk kelompok Talang Sari, untuk Engkau selalu berikan kebersamaan, Engkau berikan persekutuan yang memiliki kualitas yang baik. Dan Tuhan, pada malam hari ini pula kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sedang mengalami kesusahan, mengalami problematika hidup yang berat. Kami menyerahkan Tuhan ke tangan kuasa-Mu. Engkau boleh tilik kami satu persatu, Engkau boleh jenguk kami satu persatu ya Tuhan. Dan bersama-sama dengan Engkau kami bisa melewati kehidupan ini ya Tuhan. Tuhan, bila mana pada malam hari ini ada saudara kami yang sedang sakit, kiranya kami juga memohon kesembuhan daripada Engkau ya Tuhan, melalui setiap perawatan dokter, melalui setiap obat-obat yang dikonsumsi. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang telah Engkau sediakan untuk kami boleh bersama-sama berdoa dan belajar akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau yang senantiasa memberkati kami hari lepas hari. Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami haturkan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Untuk menutup persekutuan doa pada malam hari ini, kita akan bersama-sama pujikan Kidung Jemaat 163 bait 1 dan kedua. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu.